Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sore malam hari ini, mari oleh karena kasih kemurahan Dia, kita akan datang kepadanya di dalam ibadah, doa, dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan waktu yang sudah Tuhan sediakan buat kita dengan baik. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di sore malam hari ini. Mari semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, oleh karena sore hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih hanya kepada Engkau. Ini adalah bukti cinta kasih-Mu. Ini adalah bukti kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang senantiasa memeliharakan kami. Dan sore hari ini pula Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk beribadah kepada-Mu. Tolong setiap pribadi kami, Kau berikan kekuatan, Kau berikan Tuhan kuasa-Mu, urapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau masih ada kuasa-kuasa si setan, si iblis yang hendak mengganggu kami, mencuri setiap perhatian kami, biar kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan, menghalaukan, dan mematahkan segala kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam doa kami. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita muliakan Dia, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang senantiasa memeliharakan hidup kita. Yesus, Engkau telah memulai Tuhan segala yang baik di dalamku. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku Tuhan. segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, dan kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya. Mari kita muliakan Dia, sembah Dia. Haleluya. Namamu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Syukur padamu padamu Tuhan, buat karya-Mu, buat kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Allahku, haleluya. Terima kasih Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu Tuhan. Haleluya. agar indah bagimu Yesus. Agar indah bagimu. Haleluya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena karya-Mu dalam hidup kami, oleh karena penebusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mengerti kehendak rencana-Mu di dalam firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kemampuan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kuasai dan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan di sore malam hari ini, sebelum kita menaikkan penyembahan kita, sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan membaca firman Tuhan, apa yang akan dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam Injil Matius. Haleluya. Ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-13, saya akan membaca Injil Matius 5, ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dikatakan di sini untuk hidup kita, supaya kehidupan kita untuk menjadi sesuatu, yaitu kamu adalah garam dunia. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
masuknya dosa di dalam dunia ini, masuknya dosa ke dalam dunia membuat orang yang tidak mempedulikan aturan, atau membuat orang-orang tidak mempedulikan aturan atau tidak mempedulikan Tuhan. Masuknya dosa ke dalam dunia membuat orang-orang menjadi rusak. Masuknya dosa dalam dunia membuat orang-orang menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Masuknya dosa ke dalam dunia membuat orang-orang ini menjadi berdosa. Manusia berdosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kekuatan dosa yang ada di dunia, terutama saat ini, sekarang ini. Kalau ada orang yang tidak mempedulikan agama, tidak mau mengenal aturan agama, atau mengenal aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah diberikan Tuhan untuk manusia, manusia menjadi rusak. Bukan hanya rusak di dalam hidupnya secara jasmani, tapi terlebih itu manusia sudah rusak di dalam mental, moral, dan sebagainya. Jangan heran kalau saat-saat ini ada anak yang membunuh atau berani sama orang tua. Ada orang yang sudah tidak tahu malu. Ada orang yang sudah mungkin matanya sudah dibutakan sehingga urat nadi malunya itu sudah tidak ada atau putus. Mungkin di sini tidak ada, tapi di luar sana banyak sekali hal yang benar-benar merupakan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, dosa juga makin pintar, dosa makin lihai, dosa makin licik untuk membujuk manusia, untuk membelokkan arah manusia yang harusnya tertuju pada Tuhan, sehingga kehidupan manusia menjadi berbelok dari jalan Tuhan. Banyak hal situasi yang membuat manusia ini bisa jatuh di dalam dosa. Banyak hal yang membuat manusia ini menjadi berdosa. Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam situasi. Dengan berbagai macam alat. Dengan berbagai macam hal yang membuat hidup manusia ini menjadi jatuh di dalam dosa. Bisa dalam ekonomi juga, di dalam keluarga, dalam banyak hal. Sekarang teknologi makin maju, luar biasa sekali. Yang dulu kita tidak tahu dunia luar, sekarang dengan hanya segenggam telepon, segenggam alat bicara yang dulunya juga tidak tahu, sekarang menjadi tahu semua. Situasi yang membuat manusia jatuh dalam dosa juga banyak. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dimanapun dosa senantiasa mengincar setiap kehidupan manusia untuk bisa masuk supaya dia jatuh di dalam dosa.
Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tetapi kita tahu sekeliling kita, sekeliling lingkungan kita, di mana kita berada, di rumah, di luar, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kita berada. Kesempatan-kesempatan untuk hidup kita jatuh di dalam dosa itu sangat banyak. Oleh karena itu pada ayat yang ke-13 ini diserukan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Manusia menuju ke arah kebinasaan oleh karena dosa. Manusia menuju ke arah maut oleh karena dosa. Kita mundur pada ayat yang ke Matius pasal 5 ayat yang ke-10, saya baca. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah. Saya ulang ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa ungkapan garam ini dikatakan? Karena begitu banyak hal yang membuat manusia ini menjadi berdosa. Ayat yang ke-10 dan sebelumnya juga ya, ayat yang ke-10 tadi. Janji Tuhan diberikan kepada kita. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi hidup kita yang sudah tahu kebenaran ini seringkali, atau kita melakukan kebenaran seringkali mendapatkan aniaya di sekeliling lingkungan kita, di sekeliling kita. Nggak tahu dimanapun kita berada, kita melakukan kebenaran, ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok, sok gini, sok gitu. Oleh karena kebenaran mungkin kita diolok-olok. Oleh karena kita melakukan kebenaran, kita dijauhi orang. Oleh karena kebenaran, kita menjadi sendiri. Tetapi janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini. Kemudian yang 11, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi, yang perlu saya katakan di sini, bahwa hidup kita banyak hal yang bisa mempengaruhi. Banyak hal yang bisa membuat hidup kita jatuh di dalam dosa. Salah satunya tadi melakukan kebenaran. Kalau ayat yang ketiga, mulai ayat yang ketiga itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi, baik miskin, baik yang berduka cita, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan kita mengikuti arus daripada dosa. Sampai selanjutnya ya, ayat 5, 6, 7, 8, 9. Begitu besar sekali pengaruh dosa atas hidup kita. Begitu besar sekali.
apa yang ada di sekeliling kita yang membuat hidup kita menjadi berdosa. Oleh karena itu Tuhan katakan di ayat yang 13 tadi, kamu adalah garam dunia. Jangan sampai kita menjadi tawar. Jangan sampai kehidupan kita tidak ada gunanya. Jangan sampai kehidupan kita dibuang. Baik kita miskin, baik kita yang berduka cita, baik kita yang selanjutnya yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, janji firman Tuhan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ketiga sampai ke yang ke-12. Iya. Itulah hal yang luar biasa ada di sekeliling kita. Kita kembali kepada hal garam tadi. Garam banyak fungsinya. Garam banyak manfaatnya. Garam begitu luar biasa sekali. Salah satunya, garam itu mencegah kebusukan. Garam mencegah kebusukan, yaitu kebusukan dunia, kebusukan rohani. Memang awalnya tidak tiba-tiba menjadi busuk. Awalnya mati dulu. Setelah itu kalau mati terus dilanjutkan dalam kematian, dia menjadi busuk. Ini garam yang mencegah. Gunanya garam. Mencegah dunia dari kebusukan. Mencegah dunia dari kebusukan rohani utamanya. Dan bagaimana caranya? Ini adalah tanggung jawab atau ini adalah tugas kita bagi orang-orang yang percaya. Tugas kita bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi garam yang berguna. Supaya hidup kita menjadi garam yang tidak membusukkan. Supaya kehidupan kita menjadi garam yang berguna. Yaitu kita beritakan firman Tuhan. Kita sampaikan firman Tuhan. Kita katakan firman Tuhan. Kita membaca di surat 2 Timotius. Pasal yang ke-4, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, sampaikanlah firman. Sampaikan berita kesukaan, sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus yang sudah menebus manusia dari dosa. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang belum tahu. Bagaimana caranya? Hidup kita ini menjadi garam yang berguna buat orang banyak. Kita sampaikan. Kita beritakan kabar ini. Kita katakan semuanya tentang firman Tuhan. Tentang kebenaran itu. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kapan? Ya ini tadi. Baik atau tidak baik waktunya. Setiap saat, setiap ada kesempatan, mungkin kalau kita katakan secara terus terang, banyak orang yang tidak tahu, tidak mengenal. Kita mohon hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa mengatakan ini. Dengan cara
Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah apa yang salah. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Coba ada orang yang berbuat salah, berbuat curang, atau orang yang mencuri terus kita katakan, kita tegur langsung, wah bisa marah dia langsung. Tapi mari, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan kesabaran. Ya. Makanya kalau hidup kita ada yang mengatakan bahwa aku tidak mau minta Tuhan sabar. Jangan ya. Biar Tuhan mengerjakan hidup kita dengan kesabaran. Kita menasehati mereka, kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka, kita katakan hal tentang kebenaran ini. Kita tegur hal yang salah dengan kesabaran dan pengajaran. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus ada dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak sulit untuk mengatakan tentang kebenaran. 2 Korintus 3 ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya ulang, tegaskan lagi, kamu atau kita adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat pujian. Kita, ini memang yang disampaikan pada saat itu. Supaya hidup kita juga menjadi surat. Hidup kita menjadi surat pujian. Artinya kalau kita sulit untuk bersaksi, kita tidak mudah untuk bersaksi, hidup kita ini loh yang dibaca orang. Baik atau tidaknya, hidup kita ini bisa dibaca orang. Tentunya bisa dibaca dengan bacaan yang baik. Dari apa? Dari setiap apa yang kita kerjakan, dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita katakan, dari setiap apa yang ada dalam hidup kita. Ini. Kemudian tadi ya, itu garam supaya tidak membusuk atau mencegah kebusukan. Garam itu harus menjadi asin, tidak membusukkan. Kemudian fungsi garam yang kedua itu menyenangkan orang. Kalau garam ditaruh di masakan itu menjadi berasa gurih. Ya. Jadi garam ini membuat orang menjadi nikmat, menjadi bisa merasakan, menjadi senang. Jadi hidup kita ini juga harus bisa menyenangkan. Hidup kita itu harus bisa menyukakan. Hidup kita ini tidak kebalikannya. Membuat orang sedih, membuat orang marah, membuat orang tambah gak karuan. Tapi hidup kita hendaknya seperti garam yang asin. Menjadi garam yang menyenangkan orang. Menjadi garam yang bisa membahagiakan semua orang. Karena
hidup kita ini bisa dinikmati. Hidup kita ini bisa dirasakan orang. Salah satunya menolong, ya. Saya tidak bisa menceritakan panjang lebar, Bapak Ibu sekalian sudah tahu mengasihi. Kalau sebagai anak, mentaati dan menghormati orang tua. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menyukakan baik Tuhan dan manusia. Sebagai anak menghormati, mentaati orang tuanya. Mungkin kita di pekerjaan juga demikian. Sama atasan juga menghormati, mentaati peraturan. Sebab sudah ada tertulis di dalam firman Tuhan. Sudah tertulis semua di dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini. Menghormati orang tua. Salah satunya kita baca. Matius pasal 15. Coba kita baca. Matius 15. Seringkali kita membacanya. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 saya baca. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayah atau ibumu, saya ulang, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Jelas. Hormatilah ayah dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ini firman Tuhan. Untuk orang tua kita. Untuk beliau-beliau yang sudah membesarkan, menghidupi kita. Kita membaca juga 1 Tesalonika. Coba kita membaca di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ayat 12 saya baca. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, jelas sekali. Untuk pemimpin kita, ya, siapapun dia, ini firman Tuhan, katakan, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Luar biasa. Pernah ditegur dengan tersinggung? Pernah, saya juga pernah, Bapak Ibu sekalian. Saya juga pernah. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita juga menaruh hormat kepada setiap pemimpin-pemimpin kita. Kita mentaati apa yang sudah menjadi aturannya. Supaya kehidupan kita menjadi garam yang asin, garam yang berguna. Haleluya. Supaya hidup kita berdampak kepada orang, bukan hanya kepada orang yang sudah percaya, tetapi kepada semua orang. Supaya hidup kita ini bisa dirasakan, supaya hidup kita ini bisa dibaca, supaya hidup kita ini bisa menyenangkan. Hidup kita ini bisa berdamai dengan semua orang. Ya, ayat yang 13 tadi. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih
karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi kalau hidup kita sudah bisa menyenangkan orang, hidup kita bisa membahagiakan orang lain, hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan, hidup kita menjadi garam yang asin, dan hidup kita ada damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita makin hari makin naik. Kehidupan kita makin hari makin meningkat. Kehidupan kita makin hari makin naik ke gunung Tuhan. Dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita bisa mengikuti arah Tuhan. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari para pelayan untuk mempersiapkan diri. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita pergunakan waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup kita harus menjadi garam. Hidup kita harus bisa dirasakan. Hidup kita harus bisa menjadi damai. Terutama hidup kita menjadi damai dengan Tuhan. Hidup kita menjadi damai dengan sesama kita. Hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita bisa menyenangkan setiap orang. Hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Tuhan sudah memberkati dalam hidup kita. Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Tuhan sudah menebus hidup kita dari dosa. Haleluya, kita muliakan Dia. Kita agungkan Dia. Katakan, ku kagum dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh haleluya, akan Engkau. Terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau katakan lagi, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan
layak kami puji, yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah. Biar semuanya hanya bagi-Mu. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat, muliakan Dia, muliakan Dia, sebab Dia yang sudah berkarya atas hidup kita, Dia yang sudah mengampuni dosa, Dia yang sudah memberikan kita segalanya. Haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Allahku. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan segalanya atas hidup kami. Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Istimewa sidang jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, sidang jemaat-Mu Ebenezer ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena hadirat-Mu, Engkau menjangkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami, oleh karena firman-Mu
yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dari sidang jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan segala apa yang kami, oh Tuhan, kerjakan, segala apa yang kami perbuat dan yang akan kami lakukan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang campur tangan dalam setiap apa yang kami kerjakan itu Tuhan. Baik secara pribadi Tuhan, sidang jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, banyak sekali pergumulannya Tuhan. Banyak sekali hal yang hendak dikatakan kepada Engkau Tuhan. Dan pada sore malam hari ini Engkau sendiri yang melawat kami Tuhan. Yang susah Engkau berikan kami penghiburan dalam hidup kami. Yang miskin Engkau berikan kekayaan dalam hidup kami. Yang lemah Engkau berikan kekuatan kepada kami. Yang sakit juga Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau menolong setiap pergumulan kami Tuhan. Di dalam hidup nikah kami Tuhan. Di dalam keluarga kami Engkau memberkati. Engkau memberkati pula di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha kami. Engkau perlancar Tuhan segala urusan-urusan yang menyulitkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kehidupan kami Tuhan tidak mau Tuhan kehidupan kami jatuh di dalam dosa. Sekalipun Tuhan keadaan sekarang ini Tuhan begitu menghimpit, tapi kami mau Tuhan menjadi garam yang asin yang bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau Tuhan kami yang sudah pernah melakukan kesalahan, yang pernah melakukan dosa di hadapan-Mu, sekaligus pada malam sore hari ini kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang sanggup menyucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan di dalam gereja kami Ebenezer ini Tuhan. Setiap rencana yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, biar Engkau juga campur tangan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Gembala kami. Memberkati Majelis Penatua Diaken Tuhan. Engkau memberkati setiap pengurus-pengurus. Engkau memberkati kami semua Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para imam-imam-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu semua Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah rasa sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah rasa sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
namamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Pada kesempatan malam sore hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Jikalau pandemi ini masih berlangsung, situasi ini masih berlangsung Tuhan, kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau sembuhkan bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, sehingga kami bisa bangkit lagi, sehingga kami bisa Tuhan mempermuliakan Engkau dengan leluasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau. Nyatakan segala kebesaran dan kemuliaan-Mu untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, memakai hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan dan Engkau tempatkan di seluruh pelosok Indonesia. Biar melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menyatakan segala kebesaran dan kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan segala kuasa-Mu di dalam bangsa Indonesia ini. Engkau nyatakan segala kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Engkau tambahkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, supaya bangsa kami makin hari makin banyak Tuhan yang percaya kepadamu. Sekali lagi kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja dimanapun mereka. Kau memberkati mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami yang tercinta Mojokerto ini Tuhan. Biar Engkau jauhkan juga dari hal-hal yang jahat di mata Engkau Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun Tuhan. Engkau jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan apapun Tuhan. Sehingga kami kota Mojokerto ini juga tetap dalam lindungan-Mu. Kota kami Mojokerto ini tetap dalam naungan-Mu. Kota Mojokerto kami ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, Kau memberkati juga gereja-gereja di tempat lain sekitar Mojokerto Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sore malam hari ini, buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biar kehidupan kami senantiasa bisa mempermuliakan Engkau. Kehidupan kami senantiasa bisa menyenangkan Engkau. Kehidupan kami senantiasa Tuhan bisa beribadah kepadamu dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sore malam hari ini kami akan akhiri ibadah. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang tetap memberkati menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semuanya kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat, kita akan bertemu pada ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.